menggunakan Marksan itu, kalau software Marksan-nya itu sendiri sebenarnya dia bentuknya yang dasar gitu ya, Marksan yang dasar, bukan yang Marksan with zone, yang zona cogito itu dia bentuknya cuma executable files aja. Jadi kita siapin file-file inputnya, terus kita klik satu kali, dia run otomatis running gitu, kayak di command prompt gitu. Nanti kalau dia udah selesai, baru kita bisa buka hasilnya. Nah, tapi yang penting itu adalah mempersiapkan input filenya ini. Dari data-data yang kita punya kan macam-macam nih formatnya. Ada yang formatnya SHP, ada yang dari Excel gitu, ada yang raster, misalnya citra satelit dan sebagainya. Nah, ini kan macam-macam. Nah, itu harus dijadikan ke dalam satu format yang bisa dibaca sama si Marksan ini. Nah, sekarang kita akan pakai QGIS, software QGIS untuk mempersiapkan input file yang akan digunakan dalam Marksan. Kenapa QGIS? Karena QGIS kan open source, jadi bisa gampang lah didapatkan gitu. Bisa juga sebenarnya mempersiapkan input Marksan ini di ArcGIS, cuma kan kalau ArcGIS berbayar gitu. Tapi nggak ada bedanya kok di QGIS juga. Nah, ini udah pada diinstal semua kan ya, kayaknya? Udah, Kang. Untuk yang QGIS-nya. Kalau udah, ya saya share screen ini aja nih. Saya share screen full. Oke. Nah, kalau udah diinstal si QGIS-nya kan kemarin di Google Drive-nya itu ada beberapa file ya. Tolong yang file yang QMarksan data, QMarksan database, yang Marksan juga, sama QMarksan ini di copy, terus kita bikin folder di C, kasih nama intro Marksan. Kayak gini. Ini supaya gampang aja buka projectnya sih. Jadi nggak harus bolak-balik. Terus boleh kalau diulang, Bang, tadi yang harus di-copy? Yang harus di-copy ini aja. Ini. Yang ini nggak usah. Ini aja. Nggak usah. Ini 4 ini. Marksan. Marksan.zip, qmarksandata.zip, qmarksandatabase.zip, sama qmarksan 13.1. Kalau ada yang belum jelas, langsung aja di ini. Kalau udah semua. Copy paste-nya ke C. Paste-nya ke C, tapi di C-nya itu bikin dulu folder intro Marksan. Tulisannya kayak gini. Intro Marksan, I dan M-nya gede. Udah? Udah, Bang. Ya. Oke, kalau udah, sekarang kalau QGIS-nya udah pada diinstal semua kan ya? Oke. Kalau QGIS-nya udah diinstal semua, kita copy lagi si QMarksan ini, yang QMarksan aja, di copy, dimasukkan ke folder, masuk ke program files,
kalau komputernya 64 bit, cari yang program files x86. Kalau yang 32 bit, langsung aja di program files. Terus cari ini Quantum GIS Lisboa. Terus masuk ke apps. Terus masuk ke QGIS. Terus masuk ke Python. Terus masuk ke plugins. Baru paste di sini. Nanti QMarsan ada di sini. Itu kita untuk install si plugin QMarsan-nya. Karena di QGIS yang 1.8 ini dia install pluginnya harus kayak gini untuk yang QMarsan. Udah nggak tersedia lagi di repository online-nya. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa langsung buka QGIS-nya. QGIS yang 1.8 dulu. Saya ketinggalan nih. Tadi yang folder mana yang di Google Drive tadi ya, yang di copy ke si program file tadi? Oh, yang ini. Yang QMarsan. QMarsan ya. QMarsan aja. Yang QMarsan ini masuk ke program files, Quantum GIS Lisboa, kemudian apps, QGIS, Python, plugins. Di paste di sini di plugins. Atau saya copy juga mungkin, enggak tuh, kadang suka beda juga. Nah, ini. Kalau udah dibuka QGIS-nya, nanti bentuknya tampilannya seperti ini. Terus kalau misalnya sudah berhasil kita install si QMarsan, si plugin QMarsan-nya, nanti di menu plugins di atas ini itu ada QMarsan. Kalau belum ada QMarsan kayak gini, coba dilihat dulu. Udah ada atau belum? Kalau misalnya udah ada, belum ada, ke menu plugins, terus manage plugins, dan cek di sini di checklist yang di bagian QMarsan. Terus klik OK. Udah belum? Dari saya sudah, Kang. Kalau dari yang lain gimana?
Apa sudah semua? Udah. Kalau ada yang masih ketinggalan, nanti bilang aja ya, biar kita stop dulu dan ini dulu. Oke, kalau udah tampilannya sudah seperti ini, kita bisa panggil si project yang mau kita input ke Marsan. Di QGIS itu harus install. Ya. Gimana? Ada yang kelewat? Oke, kalau udah kita buka kita balik lagi ke folder intro Marsan tadi yang di C, folder intro Marsan. Terus kita cari file yang namanya intro Marsan project. Kita drag aja ke Cube Quantum JS. Nanti dia otomatis kebuka seperti ini. File-filenya juga udah, layer-layernya sudah terbuka. Oke. Bisa diulang? Ke folder intro Marsan yang di C tadi, kita buat folder intro Marsan kan? Nah, di dalam folder intro Marsan ini, kita masuk ke folder qmarsan_data, kemudian cari file intro marsan_project.qgs. Ini bisa di drag aja ke Windows Quantum JS-nya. Oke, kalau udah kebuka, nanti ada tampilan kayak gini. Nah, ini adalah area yang akan kita proses dengan Marsan. Ini yang sebelah kiri ini area lautnya, yang sebelah sini area daratan ya. Nah, karena kita akan fokus di kawasan konservasi laut, jadi yang akan kita pakai adalah yang lautnya aja, yang ini. Ini area lautnya. Yang akan kita jadikan sebagai planning unit adalah area lautnya. Oke. Kalau udah sampai sini, coba Permisi Kang, itu ada yang ada di kolom chat ada yang bertanya Kang. Kalau belum tahap untuk memunculkannya bagaimana Kang? Punten ketinggalan tadi Kang. Ya, di menu plugins itu masuk ke manage plugins yang ini, klik, terus cari qmarsan. Nah, ini ada yang qmarsan ini dicek dulu, terus klik OK.
Oke, kalau udah, nanti tampilannya kan di sini ada banyak layer. Nah, kita sembunyiin atau uncheck semua layer kecuali yang study region BC Ocean, yang area lautnya ini. Munculin ini dulu biar nggak berantakan, nggak bingung. Oke, sekarang tahap pertama dalam pengerjaan Marsan itu adalah kita bikin planning unitnya. Nah, jadi kita bagi si lokasi penelitian kita ini, kita bagi menjadi kotak-kotak kecil. Caranya adalah ke menu plugins, kemudian Q Marsan, kemudian create planning grid. Klik, nanti muncul Windows kayak gini. Create planning grid. Nah, kalau udah muncul Windows kayak gini, kita pilih yang kita masukin planning grid-nya ini sesuai sama lokasi penelitian kita yang study region BC Ocean. Terus klik update extend from layer. Kalau udah muncul kayak gini, start ininya yang planning grid extend-nya dipilih, diklik, terus cari yang study region BC Ocean. Habis itu klik yang ini. Update extend from layer. Kalau udah update extend from layer, kita cek yang ini, klik yang ini sampai ada sampai dia terpilih. Terus untuk calculate grid in projection unitnya, pilih yang sideline. Kalau yang ini kita tentukan luasannya ya, luasan per kotaknya berapa. Kalau ini berarti 1000 meter persegi. Kalau kita untuk case yang sekarang kita pilih yang sideline, ininya kita isi 2000. Artinya setiap sisi dari planning unitnya itu 2 km. Jadi masing-masing planning unitnya itu adalah 2 km dikali 2 km. Nah, untuk bentuknya, untuk unit shape ini, kita pilih yang square. Jadi bentuk si planning unitnya nanti kotak-kotak. Kalau yang ini dia hexagon, segi 8. Tapi kalau misalkan yang hexagon nggak apa-apa kan? Boleh, kalau mau yang hexagon boleh. Kalau hexagon ini kan berarti dia sisinya ada 8. Nah, nanti masing-masing sisinya dia 2 km juga. Jadi nanti ukurannya pasti akan jadi lebih gede planning unitnya. Nah, kalau kita sekarang pakai yang square, kalau udah tampilannya udah seperti ini, kita klik OK. Maaf, ini kita mau save di mana? Yang klik yang browse ini, terus kita mau save di mana? Nah, kita bikin dulu folder baru. Klik yang ini, kita bikin folder baru, kita kasih nama latihan aja. Terus kita masukin ke sini, kita kasih nama PU atau planning unit. Kalau udah dikasih nama PU, ininya SHP, klik save. Biasanya emang agak lama, jadi ditunggu aja. Nah, ini kalau udah berhasil, itu nanti dia ada pilihan kayak gini, klik yes supaya dia langsung masuk ke sini. Nah, kalau udah di close lagi aja. Ini planning unit yang udah kita bikin barusan.
tampilannya kayak gini. Kalau tadi stepnya sesuai, tampilannya kayak gini. Kalau tadi pilihnya yang heksagon, nanti beda bentuknya, nanti dia heksagonal, segi 8 ya. Kalau tadi pilih yang kotak, nanti bentuknya kayak gini. Nah, ini adalah planning unit atau unit perencanaan. Jadi setiap kotak ini nanti dia mewakili satu planning unit. Nah, kumpulan dari Marksan itu nanti akan memilih kumpulan dari planning unit ini, itu yang dijadikan sebagai kawasan konservasi. Ya, kalau ada yang ketinggalan lagi, langsung aja bilang ya. Nah, kalau udah kayak gini, tahapan selanjutnya adalah kita hitung dulu untuk kita masukin yang pertama itu adalah komponen cost-nya. Caranya adalah masuk ke plugin, Marksan lagi, terus calculate conservation value. Yang menu kedua ini. Kita klik. Nanti muncul tampilan kayak gini. Nah, kalau udah muncul tampilan kayak gini, kita klik new. Kita klik new, terus untuk planning unit layer-nya kan tadi planning unit layer kita namanya PU. Klik yang PU. Kemudian untuk planning unit ID, kita pilih yang PU_ID. Terus select input layer type-nya, kita pilih yang area. Untuk select layer to measure-nya, kita pilih yang vessel cost. Vessel cost ini adalah daerah yang dilalui oleh kapal. Nah, jadi si perencana yang bikin case study ini, dia ingin menjadikan area yang dilalui oleh kapal itu sebagai cost-nya. Artinya semakin dekat dia dengan area yang dilalui kapal, dia semakin mahal biayanya, gitu, semakin tinggi biayanya. Nah, untuk bagian yang ini pilih yang measure X field, kali field. Dan untuk select field for calculation-nya pilih yang grid code. Untuk output field name-nya isi aja PU_cost. Kalau udah, klik save. Coba dilihat lagi. Kalau udah juga, klik run. Biasanya emang agak lama untuk ininya, jadi ditungguin aja. Sambil nungguin, ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Saya mau tanya, Kang. Ya.
Ya, kan untuk tadi kan itu kita pakai projectnya itu yang udah jadi ya Kang, ya, per layer-layernya gitu. Iya. Nah ini cara kita misalkan nanti pengen case baru nih misalnya kayak di Jawa Barat ataupun di mana gitu. Nah ini cara buat si layer-layernya ini dapat dari mana Kang, kayak vessel cost-nya itu cara buatnya gimana gitu. Oh, kalau itu sebenarnya itu kan hasil riset juga ya. Jadi dia udah dipetakan gitu. Nanti ya biasa aja kayak kita kayak kita memetakan hasil survei dan sebagainya itu bisa digitasi, bisa diambil dari apa aja gitu. Kalau mau bikin ya asal kita punya datanya itu misalnya kita digit bisa kayak gitu. Nanti saya coba perlihatkan data-data yang di Indonesia yang mungkin bisa dipakai untuk kayak gini juga. Ya. Biar lebih terbayang. Oke Kang. Berarti ini yang penting mah harus punya data SHP-nya gitu ya Kang? Iya, tapi datanya harus dalam bentuk SHP atau raster juga boleh. Kalau misalnya udah dalam bentuk raster, misalnya kayak hasil klasifikasi citra satelit gitu. Itu kan biasanya ada yang raster, ada yang vektor, ada yang save file. Kalau mau pakai raster juga bisa. Nanti dia masih bisa baca kok, si Q Marsan ini masih bisa baca raster juga. Oke. Makasih Kang. Ya. Kang mau nanya Kang. Ya. Itu yang tadi yang di interaction use-nya tadi menggunakan measure X file ya? X field ya. Kenapa nggak yang pakai yang awal tadi yang measure. Ada length areanya juga, ya, yang measure doang? Ya, jadi kalau yang measure itu dia khusus cuma mengkalkulasi atau menghitung areanya aja, luas areanya aja. Gitu. Luas areanya aja yang dia hitung. Nah, tapi kalau di sini kan tadi saya bilang dia cost-nya itu pakai vessel cost. Maksudnya vessel area yang dilalui oleh si kapal. Nah, si orang yang bikin case ini dia itu ngasih pembobotan. Jadi untuk area jadi dia bikin kategori gitu, area yang tidak dilalui, area yang jarang dilalui, area yang sering dilalui, itu dia bikin beberapa kategori. Nah, si kategorinya itu dia masukin ke kolom yang namanya grid code. Yeah. Kalau kita cuma pakai yang measure, dia nggak memperhitungkan itu. Tapi kalau misalnya kita pakai yang measure dikali field, artinya si luasan dari planning unit itu dikalikan dengan bobot yang ada di dalam situ. Oh iya. Oke, kita tunggu nih, tinggal 1% lagi kalau yang punya saya. Oke Kang, makasih Kang. Ya. Kalau misalnya cost-nya tidak ingin maksudnya kita nggak peduli dengan aspek lain selain areanya, jadi cost-nya bisa pakai area juga. Jadi kita nggak usah hitung lagi. Oke, udah 100% kayaknya. Sudah. Udah. Kalau udah ada muncul calculation completed, berarti dia udah. Kalau udah gini, close dulu. Kita cek dulu di PU-nya. Klik kanan di PU, open attribute tabel. Nah, ini PU cost-nya udah ada kan? Ini udah ada PU cost-nya. Nah, si PU cost ini adalah biayanya gitu loh. Kita coba cek ya, kita bandingkan sama si vessel. Kita open attribute tabel lagi. Nah, ini kan ada grid code gini ya. Ada 1, terus 2, 3, 4. Ini adalah bobot gitu. Bobot yang dia gunakan untuk cost-nya.
Kita lihat di file yang di presentasi yang saya tunjukin. Nah, ini vessel movement. Untuk area yang sering banget dilalui oleh kapal, dia pilih yang dia kasih bobot 4, value-nya 4. Sedangkan area yang tidak pernah dilalui dia kasih bobot 1. Kenapa dia kasih bobot 4? Supaya kemungkinan si area ini terpilih itu nanti kan jadi kecil karena biayanya jadi lebih mahal daripada yang ini. Kenapa dia pertimbangkan area ini biar tidak terpilih, karena nggak mungkin juga kan kalau kita menjadikan area yang dilalui kapal sebagai area konservasi. Nanti kapalnya jadi lewat mana gitu kalau misalnya itu dijadikan area konservasi. Nah, pertimbangannya kan kayak gitu. Makanya dibuatlah pembobotan sama si orang ini. Kalau kita tidak peduli dengan itu, nggak usah ada pembobotan, nggak usah, kita tinggal hitung areanya aja. Tapi ada konsekuensi nanti tiba-tiba di sini dijadikan area konservasi, terus kalau kapal mau lewatnya kemana? Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Oke, kalau udah, kita bisa lanjut ke tadi kan udah cost-nya ya. Nah, kita sekarang masukin conservation feature-nya. Apa saja yang ingin kita konservasi, apa yang ingin kita lindungi. Sama, prosesnya sama, masuk ke plugins, QMarksan, calculate conservation value, klik new lagi, ininya dimasukin ke planning unit lagi, ininya PU_ID. Nah, untuk sekarang kita kan mau memasukkan si target konservasinya gitu ya. Nah, yang pertama kita pilih yang ini nih, yang kelp bull gen _bc. Nah, ini tuh salah satu jenis kelp ya. Salah satu jenis kelp. Kita pilih. Terus di sininya single field, ininya measure. Nah, karena kita kan nggak melakukan pembobotan di sini, artinya kita pakai yang measure aja. Jadi kita cuma menghitung areanya aja. Kita cuma menghitung areanya. Kalau yang ketinggalan, misalnya ada yang ketinggalan, terus ini misalnya udah mau liatin dulu aja, nanti ada modulnya, insya Allah step by step-nya sama. Nah, ini kan pakai ini ya, udah kayak gini. Nah, terus kita bikin nama lagi baru, kita bikin aja misalnya kelp BG gitu. Terus save. Karena kita masih ada beberapa target konservasi yang lain juga, kita pilih aja lagi. Ininya sama, ininya diganti ke yang kelp general. Ininya masih sama, kita pilih di sini kelp gen. Save. Nanti jadi ada 2 di sini. Klik new lagi. Pilih PU. Ininya diganti ke kelp giant. Save. Terus satu lagi yang ingin kita konservasi adalah si sponge reef ini. Saya kayak gini, save. Nah, ini udah ada 4 gini, ini udah ada 4 target konservasi minimal ya. Udah ada 4 yang kita mau lindungi. Kelp yang pertama, kelp yang kedua, kelp yang ketiga, sama sponge reef ini. Kalau udah, klik run. Kita tungguin lagi. Kang, jadi berarti tadi yang buat dimasukin ke target konservasi itu tergantung layer yang sebelumnya udah didigitasi ya? Iya.
tergantung layernya. Jadi kalau kita punya datanya banyak, misalnya ada macam-macam, misalnya data lamun gitu, tapi lamunnya itu kita pisah-pisah per spesies gitu. Kayak misalnya saya mau, aduh saya lupa nama-nama jenis-jenis lamun, pokoknya jenis lamun A, B, C, D, nah gitu. Saya itu yang ingin kita konservasi, terus kan nanti misalnya kita digitasi itu, kalau si jenis A itu ada di mana aja, jenis B ada di mana aja, nanti sama masukin ke sini satu per satu. Kalau misalnya kita cuma punya 2, ya berarti yang dimasukin ke sininya cuma 2. Oke. Not responding, tungguin dulu aja. Kalau lama atau enggaknya si proses ini sih tergantung gede atau enggak si filenya juga. Udah ada yang selesai belum si proses ininya? Masih ngeload, Kang. Nah, jadi sebenarnya si proses ini tuh bisa dipakai dilakukan di ArcGIS atau ataupun di QGIS. Nah, kalau udah ada kayak gini lagi, berarti dia udah selesai. Klik completed, close dulu, kita cek dulu, udah masuk atau belum. Kita cek. Nah, ini kan udah masuk nih. Kelp BG, Kelp Chain, Kelp Gia, sama Sponge. Nah, sekarang tinggal satu lagi conservation feature yang kita mau masukin. Tapi tadi saya pisahin karena dia agak beda caranya. Yang proses yang tadi udah pada selesai? Atau masih loading? Saya udah selesai sih, Kang, tapi lagi not responding juga sama. Ya, di ininya tungguin aja. Iya, Kang. Oke, kalau misalnya udah selesai kayak gini, nanti kita klik lagi plugins, masuk ke QMarsan lagi, klik yang calculate conservation features. Nah, new, ini sama kayak tadi, cuma di sini kita pilih yang benthic. Ini benthic habitat. Benthic habitat. Nah, si benthic habitat ini dia kalau kita lihat di atribut tabelnya itu kan macam-macam nih, ada yang hard,
ada yang lumpur, ada yang pasir, nih ada yang lumpur, madi, ada yang pasir, macam-macam gitu ya. Ada banyak kategorinya. Nah, makanya di sini kalau di sini kalau yang tadi single field, kalau di sini kita klik yang multiple field. Multiple field, terus kita pilih yang ini ID-nya. Terus kita klik di sini, tulis aja band. Ya. Save. Kalau udah kayak gini, kita klik run. Kita tunggu sampai ini dulu aja, sampai ini ya. Ini memang suka not responding gini, tapi nanti juga selesai. Ada. Sambil nunggu, kalau misalnya ada yang mau ditanyain silahkan. Mungkin dari yang peserta yang lain, yang ada yang ditanyakan, maka ditanyakan saja langsung. Kang paling mau nanya, kalau yang dibuat di Kigis yang versi lain gitu, kan sebelumnya di laptop saya juga udah ada yang Kigis yang versi 3. Kigis 3.10.9. Itu kalau buat instalasi plugins-pluginsnya itu berarti harus pakai kayak tadi itu apa namanya? Clues gitu, atau beda di instalasi awal plugins doang berarti? Kalau stepnya sama aja? Jadi kalau yang di versi 2 sebenarnya masih bisa pakai QMarsan ini, ada namanya QMarsan QMarsan Toolbox. Nah, kalau di versi 3 si QMarsan ini udah nggak update lagi, jadi nggak bisa dipakai. Tapi ada penggantinya, itu namanya Clues, CLUZ. Nah, itu dipakai untuk Marsan. Jadi si plugins di yang versi 3 itu pakainya yang Clues itu. Interface-nya rada beda, jadi tapi sebenarnya sama aja. Kalau pada prinsipnya sama-sama bikin planning unit, sama-sama bikin conservation features, terus cost-nya sama aja, cuma
tampilannya tuh beda gitu, beda banget. Jadi kalau misalnya pakai yang close itu nanti agak bingung ngikutin di sininya. Kalau di versi 2 masih ada si Marsan ini. Oke. Kang Punten mau nanya. Ya. Kalau misalnya pakai ArcGIS gimana, Kang? Pakai ArcGIS hampir sama kayak si Qmarsan ini. Apa namanya? Kita harus install dulu juga. Kita harus install add-ons-nya namanya ArcMarsan kalau nggak salah. Nanti kalau misalnya masih ada waktu, nanti saya coba tunjukin kalau pakai ArcGIS gimana. Maksudnya si tools-nya aja. Oke. Makasih, Kang. Ya. Nah, misalnya sambil nungguin ya, ini masih belum juga nih. Udah ya. Belum, sambil nungguin. Misalnya kita punya area ini, misalnya contoh di data yang ada di Indonesia gitu ya. Sama aja sebenarnya penggunaannya. Kalau kita udah punya data data ekosistemnya yang ingin dilindunginya, ya pada prinsipnya sama aja. Misalnya nih, ini peta Morotai, ini saya pernah kerjain sama Pak Noir untuk survei ekosistem sama penentuan area konservasinya. Nah, di sini kan kalau kita zoom, sebenarnya kalau kita zoom, nih ada ada ekosistem lamunnya. Nih, ini area ekosistem lamun nih yang kecil-kecil ini. Ini tuh hasil survei, hasil digitasi ada kayak gini. Nah, ini kan berarti udah salah satu input yang bisa kita masukin ke Marsan. Terus misalnya ada ekosistem karang, itu nanti sama gitu. Nih, ini ekosistem karang sebelah sini. Nah, ini hasil digitasi ekosistem karang. Kayak gini. Terus misalnya ada lagi yang mangrove. Mangrove-nya di sebelah sini. Itu mangrove. Ini di pinggir-pinggir. Terus kalau misalnya punya data ikan demersal, bisa juga dimasukin. Bentuknya titik-titik doang juga nggak apa-apa. Terus misalnya wilayah penangkapan ikan, gitu. Titik-titik penangkapan ikan. Nanti ini jadi kita bisa buffer, bisa buffer. Jadi kan kalau misalnya area penangkapan ikan nggak mungkin dijadiin area konservasi kan, nanti ada konflik. Nah, jadi area-area ini bisa kita keluarin dari hasil hitungan Marsan. Kurang lebih gitu sih. Berarti kalau Marsan ini memang didesain buat jadinya peta per wilayah konservasi ya? Maksudnya bukan jadinya peta tematik gitu? Soalnya kan tadi ada beberapa kepentingan yang nggak bisa disatuin, kayak yang satu boleh konservasi, yang buat penangkapan ikan, kayak gitu-gitu. Outputnya gitu? Outputnya itu ya peta rencana konservasi kalau Marsan. Oh, jadi nggak bisa disatuin gitu ya kayak tadi? Atau bisa-bisa ya sebenarnya? Kalau disatuin gimana? Kalau misalkan wilayah penangkapan ikan sama konservasi lamun kayak gitu. Ya itu kan balik lagi ke si strategi perencanaannya. Apakah kalau misalnya menurut si perencananya ya nggak apa-apa kok gitu, si area penangkapan ikan kita jadiin wilayah konservasi, ya boleh-boleh aja. Tapi kalau misalnya kata perencananya itu nggak bisa,
area penangkapan ikan dipakai untuk area konservasi karena nanti akan menimbulkan konflik. Artinya kan si area penangkapan ikan itu harus kita keluarin dari calon calon area konservasi yang kita pilih gitu. Jadi pas sebelum kita masukin marsan udah kita keluarin ini area yang nggak boleh dijadikan sebagai area konservasi. Jadi jangan dipilih gitu. Oke, makasih Kang. Itu ada sebenarnya, cuma belum saya tunjukin. Ini ada namanya status nih. Jadi kita itu bisa menentukan status dari setiap planning unit yang kita masukin ke marsan. Kalau statusnya 0, itu namanya artinya available. Jadi itu bisa dimasukin ke marsan, bisa dihitung sama marsannya. Terus kalau misalnya ini seed, itu kita 1. Yang dimaksud dengan seed ini adalah area yang kita ingin marsan memprioritaskan area itu gitu loh. Jadi kayak misalnya kayak titipan gitu, kayak titipan untuk marsan itu supaya tolong pada saat marsan running, yang ini tolong diikut sertakan lebih duluan. Nah, kalau yang login itu adalah area yang sudah menjadi area konservasi. Jadi kan misalnya dari satu wilayah tadi, ada yang udah jadi area konservasi, kita kasih status 2. Supaya dia tidak ikut dalam perhitungan, tapi tetap menjadi area konservasi. Nah, kalau yang 3, yang kita kasih dengan status 3, itu area yang tidak bisa diikut sertakan. Misalnya area-area dekat-dekat dengan pemukiman, terus misalnya area-area pelabuhan, dermaga, itu kan nggak bisa diikut sertakan jadi area konservasi. Nah, jadi itu kita kasih status 3 supaya dia tidak ikut. Walaupun mungkin di situ juga ada ekosistemnya gitu, tapi kita keluarin. Wah, ini kayaknya lama nih. Coba saya ulang. Kita coba lagi. Nah, nanti setelah kita masukin si yang bentik habitat tadi, itu kita bisa langsung nyiapin file-file yang mau dimasukin ke marsan, terus kita udah bisa run. Punten Kang, ada yang bertanya di kolom komentar. Katanya dari Teh Ajeng, izin bertanya Kang Jimmy, berarti software Marsan ini baru digunakannya setelah analisis kesesuaian lahan untuk kawasan konservasi.
dengan data survei kesesuaian lahan sebagai cost dalam Marsan? Terima kasih. Oh, sebenarnya sebelum dilakukan kesesuaian lahan juga bisa. Ini mungkin satu proses yang terpisah gitu antara Marsan dengan kesesuaian lahan. Yang penting maksudnya kalau ada data kesesuaian lahan lebih bagus, tapi kalau nggak ada juga sudah bisa dilaksanakan di analisis Marsan ini. Karena apa namanya? Yang dibutuhkan oleh Marsan itu cuma data planning unit, conservation feature-nya apa yang mau dilindungi, sama cost-nya kalau misalnya nggak ada, bisa dipakai dengan luasan aja gitu, berdasarkan luasan si cost-nya. Jadi kalaupun nggak ada kesesuaian lahan, nggak apa-apa. Tapi Marsan ini juga bisa dikombinasikan gitu ya sama informasi lain kayak misalnya tadi saya bilang kayak ada daerah penangkapan, daerah lalu lintas kapal, terus misalnya kalau ada macam-macam yang lain juga bisa dijadikan pertimbangan. Bahkan untuk penentuan cost itu juga bisa dipakai kayak misalnya jarak dari pantai atau jarak dari dermaga gitu. Itu bisa juga dipakai. Tapi nanti ada perhitungan lain. Jadi kita harus hitung dulu jaraknya, kemudian itu kita jadikan sebagai variable cost. Bisa. Paling gitu Teh Ajeng. Nanti responden lagi. Emang lama sih kayaknya. Kalau yang lain udah ada yang selesai belum prosesnya? Atau sama juga lama? Kalau saya sih sama sih Kang. Stuck-nya di yang tadi masih. Oke. Sama. Itu memang lama ya. Punten mau nanya, kalau misalnya datanya itu nanti outputnya bisa abnormal gitu nggak ya? Atau Abnormal gimana maksudnya? jadi kayak ada error gitu nanti pasti outputnya. Kayak biasanya kalau pakai software mic itu kan suka nanti hasilnya nggak bisa dibaca secara lengkap gitu. Atau ini enggak sih. Biasanya sih kalau prosesnya sudah step by step-nya udah benar, pas ngeran Marsannya nggak ada error. Justru ada error itu pas kita lagi nyiapin file-filenya gini. Kadang ada biasanya kayak ada yang nggak kebaca. Jadi kan si Marsan ini harus si inputnya itu harus angka semua. Kadang-kadang kalau misalnya ada terus harus ada datanya, isinya gitu kayak value-nya. Kalaupun misalnya nggak ada datanya, kita harus tulis itu sebagai 0. Kalau misalnya ada dia kosong, nanti dia error, terus nggak bisa nge-run lagi. Gitu. Nggak mau nge-run Marsannya. Tapi kalau selama ini saya coba nggak pernah ada hasil yang nggak kebaca gitu. Kalau hasilnya sih bisa ditampilin terus kalau Marsan. Paling nemu errornya itu pas lagi kayak gini. berarti kalau error kayak misalnya persennya nggak jalan-jalan atau gimana gitu, ulang lagi kayak yang tadi Akang lakuin gitu Kang. Iya sih, saya sih biasanya gitu diulang lagi atau didiemin juga ditunggu, tapi kan kalau misalnya kita buru-buru atau gimana lama. Ya, ini tergantung ke besarnya data juga sih.
besarnya data, terus misalnya mungkin spek komputernya juga bisa ngaruh kayak gitu. Semakin gede data, semakin lama juga sih prosesnya. Proses ininya, kalau proses marsannya sih cepat. Mungkin kalau teman-teman juga nanti bisa coba masing-masing apa namanya untuk itunya, untuk si nyobain step by step marsannya. Sebenarnya kalau udah sampai sini kita udah dekat gitu loh, udah mau selesai. Kalau udah sampai mungkin biar nggak terlalu lama lah saya ini aja pakai file yang si Bentik habitatnya tadi udah jadi, biar kita bisa lihat sama-sama gimana hasil si marsannya. Nah, saya add dulu. Nah, ini sebenarnya ini yang saya cobain gitu ya. Saya coba sebelum kemarin-kemarin pas saya cobain si data dummy-nya. Nah, ini kan udah ada. Nah, nanti kalau misalnya dia udah 100% tuh proses yang tadi, nanti tuh munculnya kayak gini. Jadi di atribut table-nya itu ada banyak, ada bentik 0, 1, 2, 3, 4 sampai dengan bentik 13 karena tadi ada 14 jenis substrat atau habitat bentik gitu ya. Nah, ini masing-masingnya sih sebenarnya ada namanya, ada apakah ada kodenya gitu. Nanti kalau pengen tahu kode bentik 0 ini apa, tinggal kita lihat aja di si atribut table bentiknya ini. Yang 0 itu adalah substratnya keras. Terus kalau misalnya yang 1 itu misalnya madi berlumpur gitu. Nah, intinya sih kalau misalnya tadi udah beres akan kita akan punya data ini. Data si bentik ini. Data apa ya? Data bentik ini udah masuk ke table kita. Nah, itu paling ya. Kalau udah beres. Nah, step selanjutnya setelah itu, kita udah bisa langsung menyiapkan file untuk marksannya. Caranya adalah yang ini, export to marksan. Tapi sebelum itu, di folder latihan kita tadi, di sini, kita bikin dulu 3 folder baru. Kita bikin 3 folder baru. Yang pertama namanya input. Yang kedua namanya output. Yang ketiga namanya PU. Nah, udah kayak gini. Balik lagi ke QGIS-nya. Ini tinggal export to marksan. Nah, sekarang udah kayak gini, ada tampilan gini. Kita cari planning unitnya, terus PU_ID, planning unit ID-nya. Nah, ini select marksan scenario input directory. Kita klik. Terus cari yang tadi latihan, terus input. Kita klik di situ. Pertama kita bikin file boundary-nya. Kita klik. Nah, ini kan di sini ada boundary cost nih. Apakah kita butuh boundary cost atau enggak? Artinya, apakah kita pengen mempertimbangkan batas-batasnya atau enggak? Kalau dalam hal ini, dalam case ini kita nggak pakai batas-batas. Jadi kita nggak peduli dengan si boundary cost. Kita setnya default aja kayak gini. Langsung klik. Oke.
Nah, ini udah file udah ekspor, terus yang spec.dat ini. Nah, ini adalah conservation feature yang mau kita pakai. Yang mau kita pakai itu apa aja? Ini kan ada dari sini. Tadi kelp apa ada 3 jenis kelp, terus ada yang sponge reef sama yang 13 benthic habitat. Nah, kita sekarang klik select semua yang ingin kita jadikan sebagai conservation feature. Nah, kalau udah gini, di select ini, kita klik OK. Oh, ini maaf tadi belum dicek yang ini ya. Ini cek dulu, baru klik lagi. Oke. Terus yang ini untuk PU-nya, untuk cost-nya tadi kita pilih yang PU cost, ininya untuk statusnya pilih yang PU status. Karena kita di sini nggak ada kawasan konservasi atau kawasan konservasi yang udah ada ataupun area lain yang nggak mau kita masukin ke area konservasi, jadi view statusnya kita nggak usah pedulikan. Klik OK lagi. Permisi Kang, ini Ya. ada yang bertanya, untuk yang di select-nya apa aja ya Kang, nomor berapa sampai berapa? Oh, yang tadi, yang ini di select-nya itu yang objek konservasinya aja. Nih kan tadi yang kalau ini kan bukan nih, ini PUID. Ini kan sebenarnya kolom-kolom di dalam itu ya, kolom-kolom di dalam atribut table kita. Nah, yang ingin kita ikut sertakan kan ini, yang kelp ada 3, terus SR, terus yang benthic yang ada 13. Nah, jadi yang harus kita cek itu yang dari situ yang field ini dari nomor 7 sampai nomor 24. Tapi kalau penomoran bisa aja beda, jadi jangan patokan ke nomor, tapi patokan ke namanya ini. Ke namanya ini, name-nya ini. Tadi kan kita kasih nama tuh. Itu yang dijadikan patokannya. Nah, tadi yang ini udah, sekarang yang ini create planning unit versus species file. Ini raw. Klik OK. Nanti ada di modulnya ya. Di ini aja kalau mau cobain lagi di ini dari awal. Oh, bertanya Kang? Ya. Tadi kan yang saya tuh pada saat calculate planning grid conservation factor values itu pas lagi di layer vessel cost itu kan not responding Kang. Nah, ini kebetulan udah selesai. Setelah udah selesai 100%, itu di sini calculation-nya itu ada notif gitu. Notifnya itu error detected, check process logs in folder with PU file, dia bilang gitu. Itu karena apa ya, Kang? Oh, apa ya? PU file-nya sih. Kalau di PU filenya ada apa tuh di situ? Tadi kan disuruh cek di dalam folder PU filenya ada ini nggak? Ada apa namanya? Ada file baru nggak? Lognya biasanya di situ ada reportnya. Di PU file. Di SHP PU-nya.
coba cek atribut table-nya udah masuk belum si PU cost-nya itu. PU cost-nya. Nilainya harusnya kalau sama nilainya nanti segini 4 juta 4 juta gitu ke bawah kecuali yang lainnya. Coba dicek dulu. Kalau udah masuk nggak masalah berarti. Kalaupun ada yang error tadi keluar. Mungkin kita bisa lanjutin dulu ya sambil nungguin. Nanti tadi kan kita udah bikin input ininya ya. Kita bikin export to Marsan ini. Nah, di sini tuh kita bikin 4 file input untuk Marsan. Itu yang bound.dat ini, terus PU VSPR, PU.dat sama spec.dat. Ini tuh input-input buat Marsan. Nah, setelah kita lakukan proses itu, nanti di sini, di folder input yang kita bikin tadi, itu nanti ada ini. Ada file bound.dat, pu.dat, ini yang baru, yang kita bikin barusan. Nah, setelah itu, step terakhir sebelum kita run Marsan adalah konfigurasi skenario-nya. Kita klik configure scenario. Nah, terus kita pilih foldernya, folder yang mau kita simpan, kita run Marsannya di mana, di folder latihan, klik OK. Nah, di sini kita masukin pilih ke files and cost. Di sini kita cuma pilih nama folder-foldernya aja. Kita cari ini input directory-nya di mana. Tadi di sini kan input, ini output-nya di mana? Di sini. Nah, terus ini udah ada. Ini untuk block definition tapi kita nggak pakai. Udah gitu, tinggal ini aja. Ini untuk pengulangannya. Jadi kita pengen si Marsan ini mengulang berapa kali? Ini di sini udah 1 juta kali. Jadi dia ngeran untuk cari solusi terbaiknya itu 1 juta kali. Nah, terus ini untuk boundary tapi nggak usah di ini. Nah, udah. Kalau udah, ini kita udah siap. Ini udah selesai proses di QGIS-nya, kita udah siap masuk ke Marsan-nya. Nah, ini kan folder yang tadi kita buat nih. Sini ada folder, ada input, output, PU, sama input.dat. Sekarang cara ngeran Marsan-nya gimana? Kita masuk ke folder Marsan. Di sini ada, kalau laptopnya 64 bit, copy yang Marsan x64 ini. Kalau yang 32 bit, yang Marsan.exe aja. Copy ini, masuk ke folder latihan, paste di sini. Udah selesai kayak gini, tinggal klik 2 kali. Nah, ini si Marsannya lagi ngeran tuh, ada run 4, run berapa. Kita tunggu sampai dia selesai pengulangannya. Tadi saya isi untuk pengulangannya 100. Jadi biar nggak terlalu lama. Permisi Kang. Ya.
ya mungkin bisa dilempar ke peserta yang lain, Kang. Apabila ada yang error ataupun ada kendala, boleh di share screen apa enggak, Kang? Iya, sok boleh. Karena ada kendala gitu. Ya. Dari Kang Aditya nih, ada kalau dibuka lalu error itu bagaimana ya, Kang? Yang mananya? Yang dibukanya? Punten Kang, dibukanya yang Maxan X64 kan dibuka. Diklik 2 kali, tapi Ya, diklik error. 2 kali. Iya. Si file ininya udah ada belum? Sudah ada. Ada. Errornya ada tulisan apa? Cannot save to log file. Terus suruh press return to exit. Cannot save to Log file. log file. Ya. Oh, coba diklik kanan run as administrator. Oke. Coba kalau pakai yang diklik kanan run as administrator gitu. Wah, masih error juga nih, Kang. Masih juga. Oh, Coba, apa perlu satu file sama input output sama PU-nya? Satu folder maksudnya? Ya, perlu satu folder ya? Iya, harus di satu folder yang sama. Oh, berarti saya copy ke file latihan itu ya? Iya. Iya, harus di-copy ke file latihan. Oke, bisa nih, Kang. Oh iya. Ya, makasih, Kang. Kalau ada yang tadi ada step yang kelewat ya. Kita waktu ekspor ke Marksan ini kan ada yang spek pas kita bikin spek dot ini. Nah, di sini ada proportion. Ini tuh targetnya berapa persen gitu yang ingin kita lindungi dari setiap objek konservasinya. Nah, ini misalnya nih, ini untuk kelp yang jenis ini, kelp yang pertama, kita mau konservasi berapa persen. Kalau misalnya mau 50% berarti 0,5 gitu. Kalau misalnya mau yang ini, saya mau konservasi 30%, kasih 0,3. Nah, di sini kita coba semua 30% aja. Kita coba semua target konservasi, kita konservasi 30%. Nah, kayak gini, kita klik lagi yang ininya. Oke. Terus kita run lagi Marksannya. Nanti baru kita bisa lihat gimana hasil dari si Marksannya. Tunggu dulu sampai 100. Kalau udah 100 baru kita bisa tampilin hasil dari Marksannya. Nah, kita udah selesai. Sekarang kita bisa tampilin si hasil dari Marksannya di QGIS. Caranya, klik ke plugins lagi, QMarksan, import Marksan result. Nah, tadi kan biasa isi planning unitnya, planning unit ID, terus kita pilih filenya, carinya di folder output. Nah, ini ada banyak kan? Ada banyak di sini. Ini tuh adalah setiap pengulangan yang dilakukan oleh Marksan.
Jadi kalau misalnya kita pengen lihat Marsan yang pengulangan yang pertama sampai dengan 100 itu bisa. Tapi kalau kita mau lihat cuma yang terbaiknya aja, jadi yang beneran dipilih sama Marsan, kita pilih yang output_base. Kita klik, open. Kita pilih ini buat nama di itunya, kita pilih aja base gitu ya. Base solution. Kayak gini. Klik, oke. Udah selesai. Cara nampilinnya, kita ganti si simbologinya aja. Kita ganti ini ke categorize. Ininya tadi cari yang best. Classify. Klik. Oke. Nah, kalau kita biar lebih jelas. Nah, jadi ini adalah solusi yang dipilih oleh si Marsan. Jadi yang dipilih sama Marsan sebagai calon area konservasi adalah yang hitam. Jadi sebelah sini yang dipilih oleh Marsan sebagai area konservasi. Nah, gimana kalau misalnya kita pengen, wah ini mah bolong-bolong gitu, maksudnya area konservasinya mencar-mencar. Gimana kalau kita pengen area konservasinya di jangan mencar-mencar gini? Itu bisa disetting di sini yang tadi configure scenario. Untuk BLM-nya kita gedein. Kita gedein misalnya jadi 100. Terus kita klik OK. Terus kita run lagi Marsannya. Kayak gitu. Nah, cara penggunaannya kayak gitu untuk Marsan. Biasanya kalau untuk Marsan itu kita pakai skenario, jadi nggak cuma satu kali running, udah kita terima hasilnya. Nggak, tapi biasanya kita atur-atur dari si target fiturnya ini. Nah, kan di sini ada target fitur. Nah, biasanya kita atur-atur nih, apakah mau semua 30% atau ada yang 10%, tergantung prioritas kita. Nah, itu nanti kita save, kasih nama skenario 1, terus misalnya save lagi, kasih nama skenario 2, nanti hasilnya macam-macam, beda. Nah, kalau untuk pakai QGIS atau Marsan yang biasa, itu hasilnya akan kayak gini. Jadi diimport lagi ke QGIS, baru ditampilin. Nah, kalau pakai yang zona Cogito, itu lebih enak untuk menampilkan Marsannya. Caranya, kita tinggal buka aja zona Cogito-nya, software zona Cogito-nya. Nanti ada tampilan kayak gini. Kita buka project baru, terus misalnya kita project name-nya apa, skenario 1 lah, katakan lagi. Skenario 1, terus kita tadi kita foldernya di mana, folder latihannya, folder Marsan kita di mana, kita masukin aja folder latihan tadi, klik ini. Input Izin data. kan ada Ya. yang bertanya, untuk kalau buat prot yang tadi, berapa persen itu adakah baku mutunya, Kang? Oh, itu nggak ada baku mutunya, itu murni keputusan dari si perencana. Nah, tapi biasanya kan kita berdasarkan hasil penelitian pendahuluan misalnya nih, kita pengen gimana sih status objek konservasinya. Kayak tadi saya bilang, kalau misalnya objek konservasinya tuh masih banyak, tapi kita ingin melindungi supaya dia tidak habis. Jadi berapa persen kira-kira yang harus kita lindungi
supaya dia tidak habis, tapi dia juga bisa recovery gitu, bisa terus bertambah. Misalnya ya udah 30% kita konservasi, yang 70% boleh kita manfaatkan. Misalnya kayak gitu. Itu murni keputusan dari si perencana tapi biasanya sudah melalui konsultasi sama pemangku kepentingan gitu, stakeholder. Nah, kalau misalnya ternyata si status objek konservasinya itu sangat terancam gitu misalnya, ada satu area ini nggak bisa kalau kita nggak konservasi kurang dari 70% gitu. Ini harus banyak yang dikonservasinya. Berarti kita tambahin di situ proporsi yang harus dikonservasinya, targetnya 70%. Kayak gitu sih, nggak ada standar baku mutu harus berapa persen, nggak ada. Itu murni hasil kesepakatan bersama gitu. Kayak gitu. Nah, ini untuk pakai yang Zonai Cogito tadi ya, jadi kita cari input.dat-nya di folder latihan kita masukin input.dat, udah gitu kita masukin pu.shp. Nah, udah kayak gini. Di sini kita masukin pu.shp, di sininya pu_id kan, kita klik. Nanti dia otomatis nge-load file Marsan kita, itu udah ada sama cost-nya, sama statusnya, dan bisa kita rubah-rubah langsung di sini. Nanti tampilannya langsung di sini. Kalau tadi kan kalau pakai QGIS, setelah beres Marsan running, kita harus import ke sini. Baru kita bisa lihat gimana sih si hasil si Marsan ini gimana. Kalau di Zonai Cogito, nanti kita bisa langsung lihat di sebelah sini display-nya. Nah, ini hasilnya kalau kita pakai Zonai Cogito. Jadi hasilnya itu langsung di sini kan. Kita bisa pilih di sini base solution. Nah, ini base solution-nya untuk yang tadi kita masukin. Terus kalau misalnya ada parameter yang pengen diganti gitu di si Marsannya, si filenya tadi, kalau di Zonai Cogito ini bisa langsung diganti-ganti sendiri. Saya mau misalnya yang ini kita ganti statusnya, ganti jadi 1 atau jadi 2 atau jadi 3, nanti dia otomatis bisa langsung. Nah, kalau yang ini kan kalau yang di sini, kalau yang di QGIS, kita harus kalau mau ganti proporsi atau targetnya, kita harus masuk sini dulu, export Marsan, masuk ke sini, diganti di sini. Kalau di Zonai Cogito, tinggal kita masuk ke spek. Di sini udah ada. Nah, di sini kan tadi proporsinya 30%. Misalnya kita ganti jadi 10% aja. 0,1 semua. Di 0,1. Nanti gimana hasilnya? Kan berarti kalau buat Ya. ngeganti proporsi itu tergantung banyaknya atribut data, tapi kalau di kalkulasi semuanya jadi 100% gitu ya? Enggak mesti. Ini misalnya mau yang ini 70%, ini itu kebebasan, benar-benar kebebasan si perencana. Tetapi kan si perencana itu harus punya dasar kenapa dia menentukan proporsinya segitu. Jadi kalau misalnya saya mau
pokoknya nggak mau tahu si bentiknya ini harus di 100%-nya itu harus dilindungi, semuanya harus dilindungi, bisa. Yang ini 0,1 semua bisa. Jadi iya. gimana? Nah, misalnya kita save dulu parameternya, terus kita run lagi, kita tungguin, berarti nanti mau nggak mau Marsan harus cari yang si kelp jenis kelp yang pertama itu semuanya harus dikonserv, sedangkan yang lain boleh cuma 10%. Itu nggak harus ditotalin jadi 100%, nggak apa-apa. Karena memang tadi awalnya memang bukan pembobotan ya. Bukan. Nah, terus kalau misalnya kan sebenarnya nggak akan bulat juga, nggak akan bulat 30%, nggak akan bulat 10% gitu hasil dari Marsan itu. Pasti kan biasanya kisaran gitu. Bisa lebih, bisa kurang. Kadang-kadang kayak misalnya ditargetin 30%, tapi ternyata hasilnya cuma 29% atau 28% gitu di base solutionnya si Marsan itu. Nah, kalau kita nggak mau ada yang kayak gitu, kita harus tambahin di SPF ini, species penalty factor. Jadi kita istilahnya bilang ke si Marsan kalau mau nggak mau itu harus 30%. Nggak boleh kurang dari 30%. Kalau kurang dari 30%, dikaliin sama SPF atau species penalty factor yang nantinya si solusi itu nggak akan bisa kepilih sama Marsan. Jadi dia akan berusaha lagi cari untuk yang 30%. Makasih, Kang. Ya. Kang, izin nanya boleh, Kang? Halo, Kang, boleh izin nanya? Ya, boleh, silakan. Ini kan saya udah ngikutin nih, terus mau ngebuka file skenario dari Zonae Cogito. Pas dibuka nih, nggak bisa, Kang, crash kayak ada tulisannya exception in open project. Itu kenapa ya? Tapi nggak kebuka filenya. Exception? In open project. Pas buka apanya yang pas buka si Skenario ini. Oke. Jadi pas bagian pas kita open project ini, habis dari sini itu nggak bisa. Ya, udah saya oke. Nggak bisa. Nggak bisa. Tulisannya exception in open project. In open project. Apa ya? Apa ada yang kebuka filenya ya? Gimana ya? Coba dicek dulu apa sih file yang itunya ada yang lagi dipakai nggak? Kira-kira ada yang kebuka atau di apa yang lain? Atau kalau mau si QGIS-nya juga di close dulu nggak apa-apa. Barangkali apa konflik sama si QGIS-nya. Nah, ini kayak jadi hasil dari si Marsan itu kayak gini. Inilah yang akan dijadikan sebagai area konservasi nantinya. Gitu. Kalau analisis Marsan sih cuma sampai sini sebenarnya. Nanti tinggal kita ceritain alasan-alasan pemilihan area konservasi ini, terus misalnya dampaknya kayak gimana. Kalau untuk penelitian, biasanya gitu. Jadi kita supply dulu datanya, terus kita run si Marsannya, nanti kan dia menghasilkan nih. Nah, dari si hasil Marsan ini yang kita analisis. Kenapa konfigurasi yang seperti ini adalah yang terbaik untuk dijadikan area konservasi. Nanti kan kita bisa cerita di situ gimana kondisi
objek konservasinya di lokasi yang terpilih ini. Terus misalnya dampaknya terhadap wilayah pesisir yang lain gimana kalau ini dijadikan wilayah konservasi. Itu biasanya kalau untuk penelitian beratnya ke situ. Ya, untuk marsannya sih paling untuk demonstrasi apa ya, cara penggunaan marsannya sampai sini. Nah, saya mau perlihatkan, maaf ya ini cepat-cepat aja karena udah rada udah rada sore juga dan tadi sempat ada lama prosesnya. Tapi saya pengen ngeliatin juga gitu yang lain supaya teman-teman kalau misalnya mau pakai jangan udah tahu gimana caranya. Nah, misalnya kalau mau pakai yang 2.18 ini QGIS-nya itu bisa pakai software namanya plugin namanya QMarsan Toolbox sama Clues. Ini kalau di tampilan yang QGIS 2.8 bentuknya kayak gini. Bentuknya kayak gini. Nah, si QMarsan-nya itu ada di sini. Kalau tampilan yang 2.18 itu QMarsan-nya ada di sini. Option-optionnya. Sama aja cara pakainya, kayak misalnya untuk bikin grid planning unitnya tadi kayak gini, masukin layer yang mau kita jadiin planning unit, pilih projection-nya, area atau apa gitu. Misalnya nih kita coba yang hexagon, terus areanya jangan gede-gede 1 kilo aja misalnya. Kita cek. Hampir sama kayak yang tadi, caranya kayak gini. Nanti bisa dipelajarin aja kalau teman-teman memang mau pakai yang QGIS 2.18. Kalau yang kalau yang di sini install pluginnya bisa langsung dari menu plugin ini, jadi nggak harus ada copy-copy ke program files dan sebagainya. Nggak usah. Nah, ini kan contohnya kayak gini. Ini bentuknya hexagon. Ini planning unitnya kayak gini berarti dia. Kalau untuk install plugin ini, tinggal di sini aja, manage and install plugin. Terus kita cari nanti, di sini kita cari Marsan. Ini ada Marsan Toolbox sama Clues 23. Clues 23 ini, Clues 3 ini juga bisa dipakai untuk menyiapkan file-file Marsan. Bentuknya kayak gini, sama juga buat bikin grid, buat conservation feature-nya, ini kayak gini, ini bisa juga. Sama cara penggunaannya. Ya. Kalau yang Clues ini di QGIS 3 juga ada. QGIS 3 QGIS 3 ke atas bisa.
Kalau yang lain nggak ada. Paling gitu aja. Kira-kira kalau masih ada yang mau ditanyain, mangga. Yang error-error. Kalau misalnya nanti habis pelatihan ini misalnya masih mau coba-coba, terus nemu error, nanti di-share aja di WhatsApp. Kalau misalnya saya tahu, nanti saya coba bantuin cari solusinya dari errornya itu. Itu ini apa lagi ya? Ini kita coba cek. Saya mau liatin dulu yang versi 3. Dulu. Kita coba buka ini ya, yang file di Indonesia. Saya tunjukin cara pakainya. Nih, ini saya punya beberapa save file kan, misalnya saya mau pakai yang saya jadikan sebagai apa itu, sebagai conservation feature-nya itu misalnya nih, ini lamun misalnya mana ya? Nih misalnya karang, terus lamun, mangrove. Ini kita coba buka di sini. Oh ini yang bukan ini. Ini poin. Bukan yang ini berarti. Mana ya? Oh ini ekosistem laut. Nah ini ada ekosistem laut. Di sini tuh ada, di dalamnya ada terumbu karang, ada lamun, ada mangrove. Terus misalnya kita mau ambil biar kelihatan pulaunya, ini aja deh. Nah ini kan ini Pulau Morotainya, terus ini si area apa namanya, area ekosistem lautnya ada di sini. Terus kita mau cari area konservasi di daerah sini gitu. Misalnya, nah kita bisa bikin dulu planning grid-nya. Terus misalnya mana yang mau kita jadiin sebagai area planning unitnya, misalnya kita cek segini gitu ya. Gimana ya? Segini lah. Ini terus yang intersection sama ini kecil aja per 100 meter misalnya square.
Error. Bentar ya. Oh, ini beda. Harus diganti dulu projection-nya. Karena ini projection-nya WGS kayaknya. WGS. Kalau mau pakai si Marsan ini, si projection-nya harus dalam UTM. Nanti kalau nggak dalam UTM, dia biasanya suka error kayak tadi. Karena dia kan ngitungnya itu pakai satuan meter. Jadi kalau mau si ininya teh harus diganti dulu projection di sininya tuh jadi UTM gitu. Kira-kira ada yang ditanyain nggak? Oke, karena Nggak ada, mungkin Kang. udah masuk sesi tanya jawab ya Kang ya? Iya. Ya, jadi dari para peserta mungkin jika ada yang ingin tanyakan pada selama rangkaian pelatihan tadi, maka dipersilakan langsung on mic saja. Sebenarnya step by step-nya bisa diikutin di modul aja sih. Ini kan sederhana aja. Tadi kita tadi niatnya itu memang pengen sekalian nyoba gitu. Teman-teman saya share screen, terus teman-teman juga cobain. Cuma ternyata kan memang rada lama ya. Tadi ada proses yang rada lama. Jadi takutnya malah jadi kesorean dan keburu. Jadi saya cepetin gitu. Yang penting teman-teman tahu nanti hasilnya tuh sebenarnya harusnya kayak gimana. Nah, yang intinya kalau teman-teman mau pakai Marsan, teman-teman harus punya dulu data apa yang ingin dikonservasinya gitu. Kalau teman-teman udah punya save file kayak gini aja, sederhananya save file kayak gini, yang isinya itu informasi tentang mangrove, lamun, terumbu karang, itu udah bisa. Kayak gitu. Terus kalau misalnya teman-teman mau kombinasiin sama area budidaya misalnya. Di sini ada area budidaya. Pokoknya saya nggak mau kawasan konservasinya dekat dengan kawasan budidaya, itu bisa dimasukin ke dalam pertimbangan. Kayak gitu. Data-data yang dibutuhkan yaitu dia. Ya. Dari teman-teman peserta pelatihan software pada hari ini, ada yang ingin ditanyakan kepada Kang Jimmy? Oke, kalau mungkin tidak ada, dari teman-teman komitmen, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin? Kalau dari saya cukup. Oke. Ini dari Kang Jimmy ada tambahan, Kang? Enggak sih, kayaknya paling itu aja yang mau saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan kalau misalnya masih ada yang mau ditanyain atau teman-teman misalnya lagi coba-coba, nanti setelah selesai sesi ini teman-teman nyoba-nyoba terus ada yang mau ditanyain, bisa langsung aja, silahkan tanyain di grup itu. Kalau misalnya saya bisa bantu jawab, nanti akan saya coba cari solusinya. Paling itu aja, silahkan mencoba. Ya, Marsan ini sebenarnya software yang sederhana, cuma kalau memang didukung dengan data-data yang cukup, ini jadi satu alat pengambil perancang kebijakan yang baik gitu dan simple. Silahkan aja. Udah mungkin ya. Ya. Oke, mungkin untuk setelah pelatihan ini nanti akan disebar untuk modulnya. Kemudian nanti untuk video recording yang pada pelatihan hari ini juga akan disebarkan
grup WhatsApp yang sudah disediakan. Jadi nanti bagi teman-teman peserta pelatihan nanti bisa mencoba lagi untuk hasil pelatihan pada hari ini. Kemudian nanti kalau misalkan ada kesulitan ataupun ada error-error, mungkin bisa langsung misalnya sharing aja langsung di grup WhatsApp-nya. Nanti akan coba dijawab oleh trainernya, yaitu Kang Jimmy. Seperti itu. Ya mungkin karena memang sudah tidak ada yang ditanyakan kembali dari teman-teman peserta software training pada hari ini. Oke, selanjutnya itu ada penyerahan e-sertif kepada Kang Jimmy selaku trainer pada hari ini. Monggo di share screen. Oke, ini bentuk presisi dari kami, sertifikat penghargaan untuk Kang Jimmy Kalter sebagai trainer software Marsan untuk penentuan Marine Protected Area dari komitmen. Terima kasih Kang sudah mau mengisi pelatihan software pada ini gitu dengan jadi trainernya. Terima kasih. Oke, karena kita sudah tiba di penghujung acara, mungkin untuk teman-teman yang masih ada di room Zoom meeting-nya untuk menyalakan kameranya. Jadi kita ada sesi dokumentasi bersama. Boleh? Oke, dia dipersilakan buat yang belum on cam. Dipersilakan untuk on cam untuk sesi dokumentasi. Oke, mungkin dari operator sudah siap. Aba-abanya dari Mas Operator gimana? Oke, siap. Ya, dimulai ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, terima kasih pada Akang Teteh, Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di pelatihan software pada hari ini. Dari saya, mewakili teman-teman yang ada di komitmen, mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan. Rangkaian pada hari ini ditutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Raihan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.